tugas perhitungan Excel yang diberikan oleh Pak Dedi pada minggu lalu ya. Terus buat tugasnya ini sebenarnya itu nggak hanya Excel aja, karena dari Pak Dedi kemarin itu ada permintaan buat tugasnya tuh nanti dikirimkan ada dua file. Yang pertama itu Excel dan yang kedua itu nanti tulis tangan. Nah, yang tulis tangan ini nanti dari teman-teman itu diminta buat ngitung ulang pakai kalkulator. Tapi nanti terserah teman-teman sih mudahnya gimana. Yang penting teman-teman paham dan waktu UAS nanti teman-teman bisa ngerjain. Karena kemungkinan besar ini nanti tugasnya itu yang bakal keluar waktu UAS. Kita mulai aja ya, karena udah agak malam. Oke, ini ya, bentuknya tuh ini. Layarku udah masuk kan? Oke, udah. Ini buat tugasnya itu sebenarnya nggak jauh beda dari tugas yang kemarin-kemarin. Jadi di sini tuh nanti akan dijelasin sama aku dan Aji buat buat langkah-langkah pengerjaannya, dan nanti ada penjelasan mengenai materi dari Hawa. Dan untuk Rifki hari ini sedang berhalangan buat hadir. Oke, kita mulai. Yang pertama itu kan nanti ada ini GM, P, ini tuh nanti tuh diketahui ya, sesuai dengan soal ini. Terus yang kedua itu ada ini tuh, ini nanti pakai NIU teman-teman. Misalnya nih, ini yang aku 450163. Nanti yang ini, 3 angka terakhir ini pakai NIU untuk yang setengah panjang sumbu elips atau nilai A ini. Kemudian yang nilai E ini 0,025, nanti ditambahin 0,025 DE. Nanti pakai NIU ini ya, NIU kalian maksudnya. Terus selanjutnya kita mencari periode orbit. Nah, periode orbit itu rumusnya apa? Rumusnya tuh seperti ini. Nanti kalian masukin aja, ntar ketemu. Terus kemudian kita cari energi mekanik. Nah, energi mekanik rumusnya apa? Rumusnya tuh ini. Tapi karena kan kecepatannya tuh belum diketahui sebelumnya, jadi kita pakai rumus yang ini. Nanti energi mekaniknya kan ini kan, ini. Jadi E-nya pindah sini, terus A-nya jadi ke sini. Gitu. Terus kemudian kita mencari jarak di perigi. Jarak di perigi ini ya, udah aku kasih buat rumus-rumusnya. Ini aku jelasin singkat aja, soalnya udah kan kemarin udah dijelasin sama Rifki. Terus selanjutnya cari kecepatan di perigi juga buat kecepatannya tuh pakai rumus yang ini. Kan tadi energi mekaniknya udah diketahui nih. Sekarang kita ganti cari kecepatannya ini gitu. Terus cari jarak di apogee, rumusnya pakai yang ini. Terus kita cari kecepatan di apogee sama rumusnya ini. Cuma nanti buat apa jaraknya ini nanti jarak apogee. Terus kita cari momentum putar. Momentum putar itu rumusnya ini, atau teman-teman bisa pakai rumus yang ini juga, cuma nanti di akar gitu. Terus selanjutnya mencari kecepatan sudut rata atau N. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yang ini. Karena sebelumnya kita udah ada GM sama A, jadi pakai rumus yang ini aja. Terus selanjutnya mencari anomali rata saat T0. Nih, ini tuh diketahui, terus cari yang ini radiannya, kemudian epok T0 itu nanti diketahui sama epok T dalam jam UTC itu nanti diketahui juga. Nanti itu yang perlu dirubah itu yang warna merah-merah aja. Gitu. Buat yang warna biru tuh diketahui. Terus selanjutnya nyari ini anomali rata dalam T. Kan tadi ini T0, sekarang tuh ini kan dalam T0. Ini sekarang dalam T ini. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Sorry yang ini. Kan tadi tuh kita udah nyari M0, udah ada. M0 udah diketahui. Terus di plus N ini yang kita cari, terus dikali TX min T0, ini pakai rumus yang ini ya. Terus kemudian ini
ini kan radiannya, terus ini dicari degreesnya ini. Terus kemudian nyari anomali eksentrik ini, rumusnya ini pakai yang ini aja. Nah, buat nilai E-nya kan sebelumnya belum ada. E-nya itu pakai nilai pendekatan dari nilai M ini, gitu. Terus kita iterasi yang pertama itu pakai nilai M yang ini, terus iterasi yang kedua itu pakai nilai M yang ini, yang sebelumnya. Terus kita cari SKO, buat SKO itu nanti ada X, Y, Z, rumusnya yang ini, rumus X, Y, Z ini, X-nya A cos E min E, eksentrisitas, Y-nya inilah, ya pokoknya buatnya itu nilainya 0. Udah, buat dari aku ini aja sih. Selanjutnya tuh nanti dijelasin sama Aji. Monggo Aji, udah standby belum? Oke, udah Nat. Oke. Oke, ini screenku udah kelihatan belum ya? Udah Ji, aman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, ya aku ngelanjutin ya. Ini tadi kan udah dapet nih XYZ atau posisi satelit dalam SKO. Nah, lanjut teman-teman itu disuruh buat apa namanya? Membawa dari SKO ke SKL, terus dari LST dan dari SKT ke toposentrik gitu. Nah, pertama teman-teman harus nulis dulu, harus apa namanya, parameter WGS 84 ini yang biru-biru jadi diketahui, ada setengah sumbu panjang, terus ada nilai F dan ada nilai eksentrisitas, lanjut ada nilai lintang, bujur dan tinggi pengamat. Nah, ini ini sesuai ini ya, sesuai ini ganti NIU. Nah, pertama teman-teman harus ngitung dulu koordinat X, Y, Z dari pengamatnya. Pertama teman-teman harus ngitung N-nya dulu dengan rumus ini. N sama dengan A per 1 min E kuadrat sin kuadrat lintang A. Terus dipangkat setengah. Terus dijumlahin nanti NA itu sama tingginya, sama hanya ini. Sehingga ketemu koordinat X, Y, sama Z dari pengamat. Gitu. Ini rumusnya ya. Nah, terus di sini diketahui nilai asensiorektra itu 45 derajat, terus nilai inklinasi orbitnya 60 derajat, dan nilai argumen periginya 30 derajat. Ini sudah diketahui. Nah, ini dibawa ke radian ya. Ini udah dalam bentuk radian. Lanjut ada nilai XP YP-nya 0, terus ada nilai GAST-nya ini 9 jam 30 menit 30 detik. Nah, ini dibawa ke radian juga. Gitu. Oke, karena tadi udah ketemu toh SKO-nya, nanti sekarang kita bawa SKO-nya ke SKL dengan rumus ini. X, Y, Z SKL sama dengan R3 di matriks R3 ya, matriks R3 dikali Asensio Rectra minus Asensio Rectra, terus dikali matriks X1 minus inklinasi orbit, dikali R3 minus argumen perigi, dikali X, Y, Z SKO gitu. Nah, ini untuk matriks rotasinya. Ini teman-teman fokus ke ini aja ya, fokus ke kos-kosnya ini. Nanti terkait ininya, sudut-sudutnya disesuaikan sama kebutuhannya. Ini kan R1 kebutuhannya sama inklinasi orbit. Paling nanti dikalinya sama inklinasi orbit. R2, oh di SKO nggak ada R2, adanya R3. Ini sama kepentingan sama rigid sama asensorektra. Jadi sehingga temu koordinat SKO gitu. Terus dari koordinat SKO itu kita bawa ke koordinat SKL. Sorry. Tadi ketemu koordinat SKL ya, SKL. Nah, dari koordinat SKL itu kita bawa ke koordinat SKT dengan rumus ini. Kelihatan kan ya? R X X Y Z SKT sama dengan R2 dikali min XP, R1 dikali min YP, R3 dikali
GAST. Nah, tadi kan diketahui toh XP sama YP-nya itu 0 ini. Nah, udah tinggal masukin aja, nanti dikali sama koordinat XYZ SKL. Sehingga ketemu koordinat XYZ di SKT. Nah, setelah dapat koordinat XYZ di SKT, selanjutnya dibawa lagi tuh dari SKT ke toposentrik. Nah, ini rumusnya. U min V W sama dengan R2 dikali lintang A min pi per 2 dikali R3 dikali R3 bujur A min pi. Nah, dikali XYZ SKT dikurangi XYZ XYZ pengamat. Jadi ini XYZ SKT, ini XYZ pengamat. Gitu ya. Tinggal dimasukin aja nanti angka-angkanya sehingga ketemu UVW. Nah, setelah ketemu koordinat UVW di toposentrik, selanjutnya teman-teman disuruh buat menghitung azimut dan elevasi dengan rumus ini. Nah, setelah ketemu elevasi nih, teman-teman disuruh analisis atau disuruh nyebutin kalau koordinatnya, kalau elevasinya segini itu nanti bisa diamat apa enggak gitu. Gitu ya untuk bawa dari koordinat SKO ke toposentrik. Oke, mungkin dari aku gitu aja. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, tanyain aja ya. Monggo, Nat. Oke. Mungkin buat selanjutnya bisa dilanjutin Hawa, karena Hawa mau jelasin buat materinya. Oke, soal aku kedengeran nggak enak? Masuk Hawa. Oke, aku izin share screen ya. Oke, teman-teman semua. Jadi sebenarnya di tugas geosat yang kali ini tuh kita itu bakal ngitung atau mengetahui visibilitas satelit. Nah, sesuai judul tugas yang di atas ini, visibilitas satelit. Sebenarnya visibilitas satelit itu apa sih? Nah, visibilitas satelit itu adalah apa ya, kayak sebuah penampakan satelit dari bumi atau koordinat toposentrik atau kartesi 3 dimensi. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, di gambar yang kemarin kalian buat di tugas yang dari Pak Bilal itu kan, ini sistem koordinat orbit sama SKL. Nah, sebenarnya visibilitas satelit ini tuh sebenarnya kayak untuk mengetahui sebuah satelit itu tuh kelihatan atau enggak dari bumi atau pengamat gitu. Nah, oleh karena itu, karena masih dalam bentuk SKO, itu harus diubah dulu ke sistem koordinat toposentrik. Nah, makanya di dalam rumus ini tuh sama kayak kemarin yang tugas Pak Bilal itu diketahui nilai A, nilai E, kemudian semua elemen Keplerian yang kemarin udah dijelasin itu. Nah, itu dihitung dulu untuk mengetahui koordinat SKO dari satelit itu. Kemudian, kalau misalnya koordinat SKO dari satelit itu udah diketahui, nah kemudian itu harus diubah ke toposentrik, tapi nggak bisa langsung diubah ke toposentrik. Makanya dari SKL itu harus diubah dulu ke SKL, pakai rumus yang ada dijelasin sama Aji tadi itu. Kemudian dari SKL itu dijelasin diubah lagi, ditransformasi ke SKT, baru dari SKT ke toposentrik kayak gitu teman-teman. Jadi koordinat solid dari SKO tadi itu karena udah ketemu di toposentrik, maka nanti koordinat akhir itu akan menghasilkan nilai UVW. Nah, nilai UVW ini untuk mengetahui azimut dan elevasi dari sebuah satelit. Nah, kayak gini gambarnya teman-teman. Jadi kayak misalnya suatu titik itu ada di sini, di permukaan ini, dan satelitnya itu ada di sini. Nah, kan bakal tahu nih elevasinya berapa sama azimutnya berapa. Nah, kalau syaratnya itu, kalau misalnya nilainya ini positif, maka nanti berarti satelit itu visible atau kelihatan gitu teman-teman. Terus ini contoh
apa ya, mungkin besok kalau teman-teman akan mengambil survei JNSS akan berhadapan sama data-data kayak gini. Itu tuh data RINEX hasil unduhan satelit, itu juga ada elemen-elemen Keplerian yang memuat elemen Keplerian kayak nilai omega, ascensio recta, dan lain-lainnya itu. Terus di sini juga kalian bisa lihat ini namanya geometri satelit, di mana ini tuh nunjukin berapa ya, letak-letak satelit yang ada di langit kayak gitu teman-teman. Mungkin dari aku cukup itu sih. Aku balikin ke Natasha ya. Ya, oke. Mungkin tutorial malam ini singkat sih. Di sini aku mau nekanin lagi kalau buat tugasnya ini ada dua. Sebenarnya soalnya sama yang Excel tadi. Cuma dikerjainnya dua kali, yaitu di Excel sama di tulis tangan. Nah, yang tulis tangan itu permintaan dari Pak Dedi itu buat kalian itu ngitung pakai kalkulator lagi. Tapi aku balikin lagi ke kalian, enaknya kalian gimana. Yang penting kalian nanti waktu UAS itu paham. Karena kemungkinan besar ini yang keluar di UAS. Terus kemudian buat Excel-nya itu tolong dibuat serapi mungkin, seteliti mungkin, dan jangan sampai ada yang kopas Excel temennya yang lain. Karena itu jadi apa namanya indikator penilaian dari kita gitu. Hawa sama Aji ada yang mau ditambahin nggak? Aku mau nambahin ini. Oh ya, Excel-nya juga kalau bisa dibuat ya tadi sama kayak Natasha bilang, segampang mungkin untuk bisa dibaca sama asisten, ya semenarik mungkin gitu, sama karena kemungkinan soal ini akan keluar di UAS, itu mungkin pertanyaannya simple, ini satelit itu kelihatan atau enggak, tapi dari pertanyaan itu kalian harus ngitung dari awal kayak tadi itu, yang cari SKO, kemudian transformasi kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misal nilai azimut sama elevasinya positif, itu akan menghasilkan nilai akan satelitnya itu akan kelihatan gitu teman-teman. Dari aku udah Nat. Ya, makasih Hawa. Dari Aji gimana? Dari aku aman, Nat. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya aja ya. Oke. Buat deadline tugas itu masih minggu depan, dan deadline-nya tuh sehari sebelum kelas pukul 23.59. Bisa dikirim ke email asisten masing-masing. Udah cukup sih dari kami. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Buat absensi jangan lupa nih kirim lagi. Nanti jam 8 gitu. Terus udah sih. Semangat buat ngerjain lapraknya, ngerjain tugas-tugasnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.